Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Jami' At-Taqwa Desa Tambelas dalam rangka memperingati Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, langsung saja di kesempatan pada malam hari ini tanpa panjang lebar kami sekaligus sebagai pembawa acara dan panitia ingin menyampaikan ribuan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat Desa Tambelas dan sekitarnya yang telah meluangkan waktu, telah hadir pada malam hari ini bersama-sama kita dalam rangka memperingati Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kita yang hadir ini kelak di akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya kami ingin menyampaikan terima kasih yang luar biasa dan sedalam-dalamnya kepada ibu-ibu yasinan yang telah meluangkan waktu, baik tenaga, pikiran dan dana dalam rangka mempersiapkan acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas semuanya. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga kalinya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat Desa Tambelas, muslimin dan muslimat dan sekitarnya yang telah menyumbangkan sebagian daripada hartanya. Mudah-mudahan harta yang disumbangkan untuk memperingati Maulid Rasul ini adalah harta yang berkah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Langsung saja tanpa susunan acara yang rapi, kami ingin acara peringatan Maulid Rasul pada malam hari ini fokus pada apa yang disampaikan oleh guru mulia kita, Guru Ahmad Komarudin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau pada malam hari ini membekas di kolbu kita, menjadi penerang hati kita dan bisa kita pegang sekuat-kuatnya hingga ajal menjemput kita. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, nanti tolong pada saat Guru Ahmad Komarudin menyampaikan tausiah, dengarkan, karena pada akhir acara nanti akan kita adakan kuis. Ya, dengarkan apa yang disampaikan. Ibu-ibu juga boleh ikut nanti. Sama-sama kita mendengarkan. Siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan door prize. Ya. Ya, jadi dengarkan. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Firdaus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ليخرجكم من الظلمات
وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu tadi senantiasa menjadikan kita yang mendengarnya terketuk hatinya untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Amin Allahumma amin. Selanjutnya langsung saja acara inti kita pada malam hari ini, mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita, Guru Ahmad Komarudin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya. Untuk anak-anak nanti jangan ribut ya, kita sama-sama mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali ini anak-anak ulun ni kena menjawab asik bihmat. Kita asai salam ini. Kena abah doakan iakah menjadi yang pintar dan selalu ingin menuntut ilmu dan hidup menjadi bahagia dunia akhirat. Sekali lagi abah jawab dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang ulun muliakan dan lagi hormati para habaib-habaib, guru-guru agama, tatuha-tatuha masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat taufik dan hidayahnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama, yaitu pada malam hari ini guna memperingati kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis Rasulullah ini, kita diampuni dosa-dosa kita, dosa dua ibu bapa kita, dosa keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, meluaskan rezeki kita yang halal. Mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia kita, hajat akhirat kita. Mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan mati husnul khatimah, yaitu dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa pula kita mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, dan para sahabat dan para kerabat dan para orang-orang yang berikut beliau ila akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah, kita saat ini yaitu diberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat kesehatan,
ini sangat berharga pada saat ini, yaitu kita ditolongi oleh Allah untuk bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran ini, menyatakan firman ini yaitu keagungan dan kebesaran oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat menunjukkan yaitu kebesaran dan keagungan dan kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita berkumpul begini, mudah-mudahan menjadikan hidup dunia kita dan akhirat kita yaitu selalu mendapat kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Dan kita alhamdulillah sudah mendengarkan pembacaan Maulid Al-Habasyi Sintut Durar. Ini sangat luar biasa. Ini puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Dan kita lagi sudah mendengarkan kalam-kalam Allah. Ini berkat-berkat yang begini adalah mudah-mudahan menjadikan hati kita selalu terang dan selalu ingin beribadah, dan mudah-mudahan selalu kita ingin bermajlis yaitu untuk menuntut ilmu yang sangat berguna ini. Sebab ilmu ini pada zaman sekarang ini, dan ilmu inilah yang kawa menegah kita daripada kehancuran-kehancuran, yaitu diantara di dalam hidup kita, dunia kita, akhirat kita. Ketika dengan ilmu ini, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, kita di sini mempelajari, padahal sudah kita mendengarkan Sintut Durar yang sangat luar biasa, puji-pujian kepada Rasulullah. Tapi kita sini sebahagian akan membacakan riwayat-riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anak ulun dengarkan dan ini ingatkan, sebab kena di akhir kena ada apa tadi? Ya, tapi dapat menjawab. Nah, ada ajar bingkisan kuis ini. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi Nabi kita ini yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah Sidin ingatakan nih, ya kan? Abdullah, Kai Sidin Abdul Muttalib, Datu Sidin yaitu Hashim. Nah, ingin datu itu gendolo. Padahal sebenarnya para ulama di situ bin Murrah bin Kilab bin Qusay bin Abdi Manaf bin Hashim tadi bin Abi Manaf, ya kan? Berarti Hashim datu, ya kan? Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadal bin Kinanah bin Huzaifah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wa hadhihi huwa nasabun al-muttafaq ala sihhatihi min ahli tarikh wa min muhadditsin. Jadi keturunan Nabi ini mulai Abah Sidin sampai Datu sampai kepada Nabi Ibrahim itu ittifaq para ulama, tidak syak lagi para ahli tarikh dan ahli hadis yaitu sahih. Nah, jadi ini hendaklah kita selalu mengingat dan membaca keturunan Sidin dari Sidin sampai ke atas. Nah, jadi ini yaitu mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Nah, jadi ingatakan nih anak-anak ulun nih lah. Nah, jadi Nabi kita bernama Nabi Muhammad. Abah Sidin Abdullah, Kai Sidin Abdul Muttalib. Nah, Mama Sidin Aminah. Ya, nang kita rajin Siti Aminah ya. Siti Aminah itu singkatan daripada Sayyidah, ya kah, penghulu perempuan. Kalau laki-laki Sayyid. Nah, jadi Siti itu singkatan daripada Sayyidah Aminah. Jadi
Sidin ini menurut riwayat yang singkat dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, ingat akan tuh kalau ada pertanyaan itu iya kan? Jadi bertepatan pada tahun 25 Agustus 25 Agustus, iya kan? (571) Masehi. 571 Masehi. Jadi sidin ini tadi mulai dalam kandungan itu sangat luar biasa sudah, dan banyak ciri-cirinya yang sangat luar biasa. Ketika ditanyai oleh orang Nabi, mama sidin waktu mengandung, yaitu tidak merasa sakit dan tidak merasa yang aneh-aneh. Jadi dihibur oleh para nabi-nabi tiap bulan itu datang. Bulan pertama yakah Nabi Adam alaihissalam bahwa mengkhabarkan orang yang kamu kandung ini orang yang sangat luar biasa. Dan ketika lahir mereka itu para nabi ini tadi berpesan namailah Muhammad. Nah, jadi hiburan yang sangat luar biasa. Jadi sidin ketika dilahirkan berumur 3 bulan, sidin ini tadi sudah kawa berdiri. Nah, jadi luar biasa pertumbuhan sidin. 5 bulan sudah kawa berjalan, iya kah? 9 bulan sidin dengan berkata-kata yang fasihat, luar biasa. Umur 25 yaitu berkawin. Umur 40 diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita singkat kita ini tuntung saudara. Seterusnya setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum, disitulah sidin kada beberapa hari gugur sakit, selama 18 hari sidin sakit, dan disitulah sidin menghembuskan napas terakhir, yakah dalam berumur 63 tahun. Nah, ini riwayat yang singkat, iya kah? Tuntung aja sudah, apa kita doakah makanan kah? Habis sudah kisahnya. Tapi ini kita bagaimana dengan kita bermajelis ini, hendaklah selalu kita mengaji dengan hikmah-hikmah di antara kita memperingati ini. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala thalathi hisalin: hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa hubbi ahli qiraatul Qur'an. Jadi ini Rasulullah berpesan kepada kita, hendaklah selalu menjaga anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Addibu auladakum, hendaklah kita lajari anak-anak kita ini. Yang pertama apa? Yaitu cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman sekarang ini kalau kita tidak dengan ilmu mencintai Rasulullah ini tadi tidak akan bisa. Jadi hendaklah selalu dengan ilmu. Di antaranya kita suruh inya mengaji, belajar alifan, ya kah? Ada gampangan ini semuanyaan di sini, alhamdulillah. Di TPA di muka masjid ini kan hendak dibangun. Itu menunjukkan bahwa kita itu tadi hubbi, artinya menjalankan amanah daripada Rasulullah. Jadi addibu auladakum, lajari anak-anak kamu ya Rasulullah. Nah, jadi ini perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi hendaklah selalu kita tolong apapun keperluan ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, lalu kita sisihkan untuk agamanya Allah. Disinilah rezeki itu ia berberkat namanya.
Arti berkat itu tadi apa? Kasrus sawab indallah, yaitu keberkatan, artinya banyak Allah memberikan pahala kepada kita. Artinya kita itu akan selamat dunia akhirat. Jadi begamat kita latih sini. Dan jadi sini adibu auladakum hubbi nabikum. Ini kalau tidak ditunjang dengan ilmu, anak-anak kita dan kita pun di zaman sekarang ini sangat luar biasa dahsyatnya, iakah tipuan-tipuan jampi-jampi dunia. Ketika kita tidak mempelajari ilmu, disinilah akan rentan iakah masuk jampi-jampi dunia, yaitu diantaranya HP. HP ini sangat merusak kalau kita tidak bisa menggunakannya. Tapi ada jalan yang selamat, yaitu dengan ilmu. Ketika ilmu kita diberikan oleh Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man aradallahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah menghendaki seseorang itu akan kebaikan, yaitu dibisakan oleh Allah, yaitu dengan ilmu, yaitu selalu. Jadi barang siapa dikehendaki Allah kebaikan kepada seseorang itu tadi, yufaqihu fid din, ini itu dipahamkan di dalam ilmu agamanya Allah. Artinya orang ini selalu menuntut ilmu dan kahwa memakai. Mudah-mudahan kita dengan sedikit bermajelis begini, mudah-mudahan kita ditolongi oleh Allah dapat berkah, artinya kahwa memakai. Itulah keberkahan. Nah, jadi dengan berkat kita bermajelis ini, yaitu keberkahan yang sangat luar biasa. Perlu kita pahami arti berkah itu. Ketika kita berisi istri jadi taat kepada kita, itulah keberkahan ngarannya. Allah menghendaki dengan kita yaitu kebaikan. Nah, ini kita harus paham. Jadi keberkahan itu seluas-luasnya yang sangat luar biasa. Ketika kita diisi anak ini menjadi taat kepada kita, itu artinya berkah. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat duit banyak misalnya, tapi duit ini tadi digunakan untuk jalan Allah, untuk syariatnya Allah, untuk dan macam-macam, disinilah itu artinya rezeki nang berberkah. Belum tentu lagi kita banyak diberikan oleh Allah rezeki, tapi kita keberkahan tidak ada. Seperti kita sia-siakan beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, gunanya tidak tahu. Nah, kalau kita beli mobil misalnya untuk keberkahan yang sangat luar biasa, ketika keperluan tetangga memerlukan, nah kita bawakan, itu ngarannya arti berkah. Ketika kita bawa dengan sia-sia, arti orang Jawa tuh rono ini sedino, situ kamari sehari-hari, nah disinilah keberkahan tidak ada, berarti kada berberkat ngarannya. Ini perlu paham. Jadi keberkatan itu mencakup yang sangat luas. Ketika diri kita bakasnya tidak, yaitu masalah-masalah agama lagi bahari kulir, tapi wayah ini alhamdulillah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suka bermajelis dan sedikit demi sedikit membagusi iakah ibadah kepada Allah, itu artinya umur yang berberkah. Jadi itu harus paham. Jadi ketika kita bermajelis ini selalu minta kita keberkahan. Amin. Allahumma amin. Itu arti berkah. Nah, jadi kita bergamat melatih ini. Apakan lagi di sini, alhamdulillah wa syukurillah. Dan ulun sangat luar biasa mendapat kehormatan di sini, yaitu setiap bulan kita bermajelis di sini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak ulun ini jangan sampai terlewatkan dalam bulan-bulan yang ulun datang. Sebab kenapa? Ketika kita itu tadi bermajelis, Rasulullah pernah bersabda, innal malaikah la tadau ajnabiha li talabil ilmi ridan bima yasna. Jadi Rasulullah,
ketika kita itu tadi bermajlis dan malaikat selalu redha dengan majlis itu. Jadi carilah arti redha malaikat ini, yaitu selalu mendoakan lawan kita. Kada kegampangan malaikat mendoakan orang yang suka menuntut ilmu, apalagi ini anak-anak ulun. Hendaklah selalu ditanamkan di dalam hati, yaitu selalu belajar dan belajar, dan bagaimana melatih yakah membuangi jampi-jampi dunia, yaitu diantaranya jampi-jampi dunia tadi yaitu HP dikurangi. Kada gampangan, sebab ini racun, yakah racun dunia, sampai-sampai orang tua pun karena racun dunia ini. Kada gampangan, banyak orang yang berselingkuh dengan HP ini, yakah banyak perempuan yang tidak taat kepada lakinya dengan sebab HP ini. Banyak laki-laki yakah meninggalkan istrinya yaitu dan anak-anaknya dengan sebab HP ini. Jadi hendaklah selalu kita apa caranya dengan selamat, yaitu melainkan yaitu melainkan dengan ilmu ini. Jadi hendaklah selalu kita bermajlis, insyaallah Allah memelihara akan bahwa kita ini tidak akan terjerumus yakah masuk ke dalam jampi-jampi dunia. Jadi inilah tantangan yang sangat besar pada zaman sekarang ini, tidak lain tidak bukan ketika kita hendak menghalangi ini semua, yaitu melainkan dengan ilmu. Dan hendaklah selalu kita belajar dan belajar, jangan bosan-bosannya sampai hati. Sebab ilmu, menuntut ilmu ini wajib hukumnya ketika mulai buayan sampai liang lahat. Jadi ketika hukumnya ini wajib menuntut ilmu, yaitu ketika kita meninggalkan, disitulah kita berdosa. Sebab hukumnya wajib, ini harus dipahami. Berapa tahun sudah kita kadang menuntut ilmu, berapa lama sudah kita meninggalkan majelis ilmu, ketika sekarang ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk bermajelis, hendaklah pelihara waktu yang sangat bermanfaat ini. Walaupun apapun hadangan rintangan, tidak menjadi masalah, yang penting kalau hadir di majelis ilmu ini umur nang berberkat ngarannya. Mudahan kita kawa menjaga ini, amin, Allahumma amin. Bagaimana kita, apalagi Rasulullah mengatakan li'anna ba'du ta'allama binal ilm khairun min an nusalli al-faraqah. Jadi Rasulullah ketika kita itu tadi berpagi-pagi lalu untuk belajar, dan disinilah beberapa ilmu kita pelajari, yaitu lebih baik kita itu daripada sembahyang 1000 rakaat. Kita ini aja dah belajar sudah kada kegampangan, yaitu berlatih diri kita sabar. Arti sabar itu di dalam membuat ketaatan harus sabar. Ketika kita berbuat taat ibadah kepada Allah tidak sabar, tidak akan hadir kawa di tempat yang mulia ini. Sebab kita apa? Hadir di sini yakah duduk. Nah, di sini dengan nafsu itu yang sangat luar biasa. Kalau kayak ini yakah waktunya yang paling nyaman itu melihat TV, yakah bepandiran, merotet, yakah. Nah, di sini mengopi. Padahal semuanya itu yakah kita itu tadi membuang waktu. Padahal di samping rumah kita ada majelis misalnya seperti di masjid ini, lalu kita kada kawa hadir, disinilah kita terbuang waktu kita. Dan jadi mudah-mudahan ketika kita bermajelis ini hendaklah selalu hadiri. Ketika hadir itulah Allah memberikan lawan kita pahala yang sangat banyak, walaupun kita kada paham apa yang dibicarakan oleh guru, apa yang dibacakan oleh guru, kada mau hafal, malah mengantuk, malah taguring. Tapi kalau hadir di majelis ini, disinilah Allah membagi rata lawan orang yang dapat ilmu ini. Kada gampang. Jadi hendaklah selalu kita pelihara ini. Apalagi Rasulullah, barang siapa talabul ilm takaffalallahu ta'ala bihi birizki. Apabila kita selalu menuntut ilmu, Allah menjamin rezekinya.
jadi kita bagaimana kita sudah sering meninggalkan menuntut ilmu ini, ialah berusaha situ kamari hampas pangkung dia orang Banjar itu ada tapi sugihnya aja lagi kada. Disinilah kita sangat disayangkan waktu kita. Tapi ketika kita ini sudah dibukakan, disinilah kita merasakan. Ketika kita rancak kawal majelis, merasakan bahwa nikmat hidup itu sangat luar biasa. Artinya gawian itu mudah sekali. Allah yang rezeki tadi dijamin Allah. Ya nang kada kerasaan nyaman kayak orang juga. Iya kan? Ketika lagi bahari ada tahu siang malam berusaha sugihnya kada. Tapi sekarang ini ketika mau bermajelis yaitu berberkah hidup. Artinya bagawian juga, tapi di dalam gawian dimudahkan oleh Allah, pina nyaman. Nah ini itu ngarannya berkah, itu ngarannya ditulungi Allah, yaitu rezeki dijamin. Nah, jadi hendaklah selalu kita jangan tinggalkan majelis ilmu. Amin, Allahumma amin. Kada gampangan. Jadi ini semuanya hendaklah selalu kita perhatikan, yaklah selalu kita jaga. Di sini lagi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati fil jannah. Ya Rasulullah, barang siapa menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, orang itu tadi cinta lawan aku. Jadi di sini mudah-mudahan kita berkumpul ini yaitu menjadikan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa janji Rasulullah kepada kita? Wa man ahabbani, barang siapa cinta lawan aku ya Rasulullah, kana ma'i fil jannah, berserta akulah kina di dalam surga. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul ini yaitu doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab, terkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab janji Rasulullah ketika kita ini membuktikan cinta kita yaitu bermajelis, yakah memperingati kelahiran beliau. Nah ini Rasulullah sudah membuktikan, mengucapkan dengan kita, maman ahabbani kana ma'i fil jannah. Tapi ini perlu dipahami arti cinta itu, yaitu kelakuan Rasulullah itu sama. Artinya bagamat kita meniru sidin, itu arti cinta sebenarnya. Kalau dengan ucapan aku cinta, ini belum lagi, harus ada pembuktiannya, yaitu diantaranya garis besarnya apapun gawian-gawian Rasulullah yaitu kita turuti, itu bukti cinta. Nah ini jangan dia salah paham kena, kada sah kena cintanya, iya kan? Nah jadi cinta itu perlu pembuktian, kada gampangan. Nah jadi kita bagamat melatih dengan bermajelis ini, insya Allah amal-amal kita yaitu seperti Rasulullah bagamatan melatih. Iyakah Rasulullah mensyariatkan kita wajib sembahyang, hendaklah selalu kita bagamat melatih sembahyang. Kada gampangan. Dan belajar itu, iyakah kita mulai bahari kada pernah belajar sembahyang, padahal fasih benar bacaan, hebat benar ruku sujudnya, itidalnya, iyakah. Tapi kada pernah belajar, ini sangat disayangkan. Padahal Rasulullah menyuruh kita belajar. Jarsidin usalli kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kalian seperti aku sembahyang. Nah disitulah kita wajib belajar. Di dalam kitab Zubat, ya man amila bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Di dalam kitab Zubat itu diceritakan ketika kita beramal, amal apa aja, iya kan? Ketika kada kita tuntut ilmu itu amal, maka amal kita mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudahan kita ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita dapat mengerjakan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Nah itu bagaimana? Itu bukti cinta, yaitu kita itu ittifaq, artinya mufakat gawian-gawian. Ya seperti Allah menyuruh kita ini lalu kita bagamat melatih diri. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Jar Allah ini dilarang, macam-macam dilarang, kita tahu aja sudah yang halal tahu, yang haram tahu, ya kah nyata semuanya itu. Dan kitalah
tapi dengan ilmu itulah kita kawa membedakan, ya kan? Jadi bagaimana kita merasakan, artinya bagaimana kita melaksanakan perintah Allah, bagaimana pulang kita meninggalkan nang dilarang oleh Allah. Itulah bukti cinta. Dengan Rasulullah pun begitu juga. Yang disyariatkan oleh Rasulullah hendaklah selalu kita kerjakan, yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kita tinggalkan. Itulah syariat Rasulullah. Jadi orang Bahari itu membuktikan cinta, yaitu selalu bermajelis ilmu. Ketika sampai waktunya Rabiul Awal, yaitu memperingati mereka itu dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Itu bukti cinta. Nah, lalu dengan cinta ini tadi jadi membekas. Artinya ketika kita ini selesai daripada ini, nah kita itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dosa dua ibu bapa dan keluarga kita. Disinilah kita ketika kita selesai dari tempat ini, mudah-mudahan kita tidak ada lagi dosa kepada Allah. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Jadi kada gampangan ini. Jadi majelis-majelis yang mulia nangka ini hendaklah selalu kita hadiri. Kada gampangan. Rasulullah sudah memadahkan tadi, ya kan? Man aradallahu khairan. Bila orang itu dikehendaki Tuhan akan kebaikan lawan dirinya itu, yufaqihu fiddin, pasti inya selalu menuntut ilmu. Artinya dipahamkan di bidang agama. Nah, jadi kita alhamdulillah di sini ulun lihat anak-anak kita antusias sama sekali, yaitu menuntut ilmu. Dan bagamatanlah kita di muka sini ada pembangunan sangat luar biasa. Ya kan, mudahan ada rezeki hendaklah selalu kita sisihkan. Itulah arti rezeki yang berberkat. Apalagi ulun alhamdulillah ampun minta rida, minta halal lawan pian sabarataan. Ulun datang ke sini yaitu sangat luar biasa manfaatnya bagi ulun sendiri. Ya kan, di antaranya ulun ini diijini oleh guru-guru ulun yaitu silaturahim. Silaturahim itu aja yang ulun kacak ke sini. Artinya ulun mendapatkan lawan pian, dan jadi silaturahim inilah nang ulun kacak. Kada gampangan itu izin ulun keluar daripada rumah menghadapi masyarakat, yaitu izin daripada guru-guru ulun, yaitu ulun ini silaturahim. Itu aja. Jadi doakan ulun lah, dan pian pun sama-sama kita mudahan selamat dunia akhirat. Nah, jadi ampun maaf, minta rida, minta halal. Kira-kira itu aja sudah yang disampaikan, iya kah? Artinya kita bermajelis nangka ini nah, yaitu sangat luar biasa. Itu aja. Ini bukti cinta. Itu aja isinya kita kayak ini. Artinya kita diandaki oleh Allah kawa hadir di sini, berarti kita itu senang terus menerus amun paham. Sebab kita ini tadi ditulungi Tuhan hadir di majelis Rasulullah ini, yaitu kita semuanyaan ini kalau orang paham hakikat hidup, yaitu diantaranya kita ini kada kawa bayar hutang lawan Rasulullah itu. Ketika kita kawa hadir di majelis nangga ini, disinilah Allah suka, Rasulullah suka. Itu aja kita. Jadi hendaklah kita selalu bergembira hati, walaupun apapun ada bencana di antara ya rumah tangga kita dan sebagainya, macam-macam nang kita bisa sakit hati. Tapi ketika kita itu tadi ingatkan nikmat nang paling besar, yaitu Islam dan iman, dan ada hati cinta kepada Rasulullah, inilah nang sangat luar biasa nikmat. Itu aja hasilnya malam ini, insya Allah. Pahamailah natijah kita berkumpul nangka ini, yaitu buka hati kita untuk mencintai Rasulullah. Itu aja, tak ada lain lagi, singkat aja. Dan lalu bagaimana melatih dikit demi sedikit tadi, suruhnya Allah dikerjakan, tinggalan Allah apa larangan Allah kita tinggalkan, suruhnya Rasulullah kita, arti sunnah-sunnah itu kita kerjakan. Dan begitulah tata cara cinta yang hakiki. Paham? Insya Allah. Itu aja. Pada banyak kita ini, tapi kita bagaimana melatih. Iya kan, melatih dikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Kira-kira sadang kalau naklah, hingga cukup aja. Artinya kita ini di dalam liputan rahmat Allah. Hendaklah selalu senang hati, jangan sampai kita bersedih. Ini kita sudah beruntung bertuhankan Allah,
menabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada kegampangan nikmat Islam dan iman ini hendaklah selalu kita pelihara. Bagaimana cara memelihara iman Islam? Yaitu diantaranya bermajelis ilmu. Janganlah, ini sudah pesan daripada pada Tuhan kita, diantaranya Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari bin Abdillah Kalampayan. Sidin berpesan, ya Sidin, janganlah kalian kada menjaga iman Islam. Apabila kalian tidak terjaga iman Islam ini, kalian akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya Sidin, na'udzubillah min dzalik. Kada gampangan. Kayak apa caranya supaya terjaga iman dan Islam? Yaitu diantaranya selalu suka bermajelis. Insya Allah di dalam majelis itulah kita dapat keberkatan. Amin. Allahumma amin. Kiranya itu aja ulun sampaikan. Ulun minta maaf, minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.